Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi di podcast Ruang Kasih dan Cinta. Ya, kita akan ngobrolin soal pendidikan, keluarga, orang tua, homeschooling, anak, dan proses bertumbuh bersama anak. Ya, kita ngobrol santai aja kayak di rumah nih gitu. Ya. Tema hari ini itu adalah kalau sekolah lukai anak, lalu kita harus apa? Gimana ya? Kita ini ya bukan mau mengajari, bukan mau apa ya, tapi kami ingin berbagi dengan apa yang sudah kita lakukan dalam hal ini keluarga saya ya, saya, Bu Yeda dan anak kami, bagaimana menghadapi masalah-masalah yang tadi disampaikan oleh Bu Yeda ketika sekolah itu melukai bagaimana, gitu ya. Iya, kita ingin berbagi bahwa sebagai orang tua itu kita sama-sama belajar bersama anak. Sebetulnya yang banyak belajar adalah orang tua dari anak. Dan kita bukan keluarga yang sempurna, walaupun temanya dalam banget. Iya. Yaitu kalau sekolah melukai anak, lalu orang tua harus bagaimana. Nah, di samping saya ada anak kami nomor 2 yang usianya tahun ini mau 21 tahun. Dan dia akan berbagi ya. Orang sering panggil dengan nama Kak Rama, dan saat ini sedang merintis karir ya sebagai coach remaja ya. Betul. Ayah. Nah, selamat datang Kak Rama. Terima kasih sudah datang di ruang podcast ini. Ya, mungkin Kak Rama berbagi nih, sebetulnya apa sih yang Kak Rama rasakan? Karena kalau pernah lihat Kak Rama yang dulu itu bedanya sangat jauh ya. Iya. Saya masih ingat dulu kalau berbicara itu masih harus di belakang punggung ayahnya, atau kalau dulu itu tiba-tiba suka sembunyi di perpustakaan. Nah, kalau perpustakaannya nih efeknya masih bagus ya, karena masih suka buku nih. Iya. Ya. Iya, jadi mohon izin ya, saya ingin langsung aja ke Kak Rama karena kaitan kita tema hari ini adalah tentang sekolah yang melukai anak temanya. Ya mungkin di waktu yang perjalanan selama Kak Rama 20 tahun nih, back to that day gitu ya, ketika masih dalam usia-usia sekolah, mungkin berinteraksi dengan sekolahan-sekolahan begitu. Ada beberapa sekolah yang pernah diikuti sebagai anak yang nggak cocokan, homeschooling akhirnya itu dengan sekolah yang melukai. Itu pengalamannya bagaimana Kak Rama di 20 tahun terakhir ini? Ya, gimana Kak? Oke, halo ayah dan bunda semuanya yang ada di rumah. Perkenalkan, saya anak kedua dari pasangan Pak Ahmad dan Bunda. Dan di sini sebenarnya saya bukan ingin mengajarkan, tapi hanya ingin berbagi saja pengalaman saya. Bagaimana saya melewati masa-masa yang sulit, yang dimana sesuai dengan tema hari ini, yaitu bagaimana ketika dulu saya sempat pindah-pindah sekolah beberapa kali. Nah, memang saya sendiri termasuk anak yang normal, anak yang pada umumnya ya, yang anak rata-rata sebagai halnya anak gitu ya, anak-anak. Jadi saya tidak pernah mengalami pembulian yang begitu ekstrim. Namun saya tetap mengalami hal-hal yang ya mungkin kalau sekarang udah bisa disebut sebagai pembulian ya. Cuma waktu itu karena saya masih kecil, jadi saya tidak menganggap itu hal yang besar. Gitu. Nah, jadi bagaimana proses melewati itu? Mungkin yang pertama ingin saya sharingkan, memang ketika SD itu saya pernah mengalami sedikit kesulitan untuk bersosial gitu. Jadi ketika SD itu saya tuh dengan teman-teman saya itu semacam, mungkin bukan diasingkan ya, tapi lebih kayak kurang bisa berbaur dengan mereka semua.
yang saya memang kadang dekatnya cuma sama satu orang atau dua orang kayak gitu. Dan ketika SD itu akhirnya saya memutuskan homeschooling itu, saya masih nganggap kayak itu hal yang normal gitu. Sampai akhirnya ketika SD itu saya masih nganggap itu bukan bentuk pembelian ya, lebih kayak saya nggak diajak gitu, atau saya mungkin kurang cocok gitu sama yang lain. Yang akhirnya mungkin semakin kerasa tuh ketika SMA ya, mungkin kan waktu itu di pondok. Nah ini adalah sebenarnya saya tidak baik lagi, saya tidak ini mau memojokkan pondok tersebut ataupun ibaratnya menganggap itu sebagai pengalaman yang buruk, tapi justru sebenarnya saya di pondok itu jadi belajar sekali banyak hal. Nah ada pembelajaran yang saya dapat dengan cara baik gitu ya, dengan kelas, dengan program, dan ada juga pembelajaran yang saya dapat dengan keras dari kakak kelas maupun dari teman-teman. Nah salah satunya yang saya alami di pondok itu, yang dimana saat itu saya sebenarnya posisinya sebagai ketua gitu ya. Saya sebagai ketua kelas, namun alih-alih disupport, alih-alih didukung, yang saya dapatkan dari teman-teman saya adalah beberapa teman-teman saya adalah sikap meremehkan, bahkan bisa dibilang merendahkan. Dan itu berlangsung selama setahun gitu ya. Memang sebenarnya ketika saat itu juga saya tidak merasakan itu sebagai pembulian. Balik lagi, saya selalu melihat itu sebagai bentuk bahwa saya mungkin nggak cocok aja gitu sama orangnya. Namun semakin berumur gitu ya, semakin sadar kalau ternyata ada banyak hal-hal, kejadian-kejadian saat itu yang sebenarnya itu bisa dihitung bentuk pembulian kayak gitu. Dan emang untuk bisa melewati masa itu, saya melakukan apa ya? Mungkin lebih tepatnya saya pelajarinya setelah keluar dari situ ya. Jadi setelah saya mengalami itu, ya ibaratnya guru paling baik adalah pengalaman. Jadi dari pengalaman itu ya, akhirnya saya belajar untuk bisa menyikapi. Dan ternyata pengalaman yang saya dapatkan ketika SD maupun SMA ya sama gitu. Dalam bersosial, dalam ruang lingkup sekolah, itu yang gak jauh berbeda. Balik lagi gimana cara anak itu memposisikan diri di lingkungan atau di komunitasnya, terutama di sekolah gitu ya. Karena dulu itu saya tuh kan sekolahnya di pondok yang gimana sebenarnya bisa dibilang 24 jam di sekolah gitu. Kalau misalnya ngerasa ada hal yang gak nyaman atau mungkin ada kesalahan yang dilakukan di sekolah, maka itu stay di sekolah dan itu bisa berlangsung lama. Termasuk sama saya juga, yang dimana memang saya akui sendiri ketika sebagai ketua kelas saat itu di pondok, saya ada beberapa melakukan kesalahan, dan kesalahan itu yang akhirnya stay lama di pondok itu dan teman-teman saya ingat, yang akhirnya kesalahan itu diungkit atau bahkan mengarah kepada hal-hal lain gitu. Seperti itu sih. Dan ya kayak yang saya bilang, lebih ke memposisikan diri sih. Makanya mungkin semakin dewasa semakin sadar, semakin paham gimana sih untuk memposisikan diri dalam ruang lingkup komunitas yang luas gitu. Termasuk bahkan di keluarga juga, ketika dulu ya mungkin saya nggak tahu memposisikan diri saya sebagai anak itu seperti apa. Nah baru mungkin ketika umurnya yang mulai 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun gitu ya, setelah dari pondok itu lebih sadar, saya di keluarga ini posisinya ini, hak saya apa, tanggung jawab saya seperti apa. Yang akhirnya ya mungkin itu yang bisa dibilang yang tadi ibu saya sebutkan, ada perubahan titik balik. Nah kayak gitu. Jadi kok bisa sih Rama yang dulunya pemalu, yang dulunya bahkan kalau natap orang itu nggak berani di mata gitu. Saya masih ingat saya pernah ikut suatu event playdate gitu ya, ibu saya mengatakan udah jauh-jauh nih datang, acaranya di Tangerang. Saya jauh-jauh datang naik KRL sendiri, sampai tempatnya saya terlalu malu untuk ngomong sama orangnya, padahal udah di depan tuh. Itu kalau nggak salah tuh kayak playdate fotografi atau edit gitu ya. Nah itu saya padahal udah di depannya, udah di depan gedungnya, ada acaranya di dalam, saya udah dengar suaranya, tapi saya mikir, aduh ketemu orang, nggak jadi balik aja. Jadi dulu pernah ngalamin social anxiety yang sekuat itu, yang sampai akhirnya bisa berubah di titik ini. Ya kayak gitu sih. Sudah mau sharingnya sepertinya seperti itu yang bisa saya sampaikan dulu ya.
Bunda tuh masih ingat gitu ya pada saat kalau Kak Rama itu mengatakan gini, aku tuh anak sekolahan, aku tuh bukan anak homeschooling, aku tuh beda, nggak kayak kakak gitu kan. Nah waktu itu kan, tapi kemudian karena kondisi ya, kakak harus homeschooling, karena kan pada saat itu kakak ngerasa bahwa nggak bisa nih ngikutin bahasanya ya, walaupun kakak ternyata sekarang kakak bisa, dan baru diketahui kalau Rama ini ternyata polyglot ya, artinya bisa otodidak lah belajar bahasa gitu ya. Jadi cuman sedikit tahu, kemudian bisa kemudian lebih cepat bisa dan tanpa harus kursus gitu. Nah, kenapa waktu itu kakak bilang kayak gitu? Aku tuh anak sekolah, kemudian bukan anak homeschooling, tapi kemudian ketika masuk tiba-tiba malah minta balik ke homeschooling lagi. Kenapa itu kak? Nah ya, ceritanya sebenarnya tetap berhubungan sama yang tadi ya. Jadi yang saya sharingkan itu kan tentang pengalaman saya di sekolah di pondok gitu ya. Nah emang ketika dulu itu saya mikir SMP ya. Jadi saya homeschooling itu ini TMI, FYI, ya mana aja lah. Saya tuh homeschooling itu dari kelas 4 SD. Waktu itu kenapa saya orang tua memutuskan homeschooling dan saya juga mau, karena pertama karena saya adalah adik dari kakak saya punya abang yang namanya, kalau abang adik itu kan adiknya pasti ngikutin abang, abangnya homeschooling ya udah adiknya ikutan. Yang pertama, kemudian yang kedua memang itu kita lagi menemani ayah lagi S2 di Taiwan, yang akhirnya dengan beberapa pertimbangan lebih kuat atau lebih berat untuk homeschooling aja. Akhirnya waktu itu memutuskan homeschooling. Nah, selama 3 tahun menjalani homeschooling di SD itu saya nggak sepenuhnya merasakan enjoy atau merasakan paham bagaimana proses pendidikan ini berjalan, gimana metodenya, dan saya nggak merasa bahwa homeschooling ini sesuatu yang cocok buat saya. Sampai akhirnya ketika SMP itu berdekatan sekali dengan pondok di Taiwan. Itu ada salah satu boarding school dari Turki. Mereka emang punya banyak cabang di dunia. Nah, salah satunya mereka baru buka di Taiwan. Akhirnya karena berdekatan sekali dengan saya yang waktu itu SMP ya, akhirnya saya dimasukkan ke pondok itu. Dan di boarding school tersebut ya, mungkin sebetulnya boarding school itu saya merasa wah seru ya, menemukan lagi kesenangan yang belajar, menemukan lagi kenyamanan untuk bersosial ya kan, karena selama ini homeschooling di rumah gitu kan. Kemudian akhirnya di situ dapat KBM, belajar lagi sama guru, yang akhirnya itu menguatkan pikiran saya, kayaknya saya cocoknya ini deh, sekolah formal. Akhirnya di situ setelah dari pondok itu saya ngomong sama orang tua, udah saya kayak pingin ini aja, sekolah formal aja gitu. Lebih tepatnya sih pinginnya pondok pesantren waktu itu, karena kan emang konsepnya kan boarding school, jadi pinginnya tuh udah aku pingin ke pondok aja gitu, pingin belajar agama, pingin ya gimana ya pada umumnya. Mungkin karena merasa ya kayak kita kalau nyoba sesuatu yang awal-awal mungkin yang di luar-luar tuh kayaknya manis-manisnya doang, tapi nggak tahu nanti dalamnya tuh ternyata ada yang pahit-pahitnya gitu. Waktu itu karena cuma nyobain yang manis-manisnya doang, yang enak-enaknya doang, akhirnya pengen mikir aku pengen kesana gitu. Dan waktu itu untungnya adalah orang tua tidak langsung approve. Orang tua justru nahan-nahan. Kenapa? Karena memang SMP itu ternyata saya sekarang juga sadar dan setuju juga, itu usia yang belum siap untuk pisah dari orang tua. Dalam artian itu pisahnya itu apa? Menjalani pendidikan tanpa naungan, tanpa panduan, tanpa arahan dari orang tua. Karena ketika anak SMP itu kan melewati banyak fase penting, fase puberitas, kemudian hormonnya juga mulai berkembang gitu, dan juga mulai tumbuh ego, mulai tumbuh rasa ingin dihargai, validasi. Nah, itu terjadi. Nah, ketika kita di pondok itu kita nggak mendapatkan panduan, bimbingan dari orang tua. Justru kita dapatkannya mungkin dari abang kelas atau dari ustadz. Oke, mungkin dari ustadz kita bisa pastikan benar, tapi
dari abang kelas atau dari teman-teman yang kadang mungkin bisa jadi mereka juga dapatnya dari orang yang kurang tepat gitu. Makanya usia SMP itu emang sebenarnya harusnya tidak jauh dari orang tua karena melewati fase-fase yang penting. Seandainya mereka ngalamin ya dalam tanda kutip ada untuk laki-laki ada mimpi basah, untuk perempuan ada menstruasi gitu. Kalau tanpa bimbingan orang tua, tanpa ada panduan dari orang tua, dan ternyata kita menyerahkan itu sama ibaratnya ya Ustadz, tapi kan Ustadz juga tidak 24 jam selalu hadir. Nah itu yang kalau buat orang tua saya dan termasuk saya juga sepakat untuk ya SMP itu stay sama orang tua sehingga melewati fase itu dengan panduan sama orang tua, ditemani, dibimbing. Nah, jadi waktu itu ditahan-tahan, kemudian saya waktu itu masih nggak terima. Saya ngerasa kayak, loh kenapa sih? Iya. Saya mau. Dan itu lucu banget itu. Itu seru banget. Itu perlu diceritain. Lucunya adalah pada saat itu adalah Bunda, temanku aja katanya disetujuin kok mondok. Kan mondok itu mau jadi orang baik. Masa aku mau jadi orang baik Bunda nggak setuju gitu kan? Ini pondok tuh untuk jadi baik gitu. Udahlah Bun, setuju aja. Saya memang waktu itu sempat ngobrol, nggak bisa Kak. Kamu perilakunya belum ketata. Pondok itu bukan bengkel. Pondok itu adalah salon kecantikan. Udah kamu sholatnya perilakunya belum ketata. Kasihan itu. Malah kamu nanti nyusahin Ustadz di sana. Nanti kalau mau mondok nanti SMA sabar gitu ya. Nah, masih ingat nggak Kak waktu itu? Iya, itu kejadiannya gimana ya? Karena saya itu kan berkaca dengan abang saya sendiri. Saya ngeliat abang saya sendiri itu untuk homeschooling itu perkembangan cukup pesat di usia dia SMP ya aktif, bahkan mengikuti berbagai komunitas harusnya untuk udah lomba menang. Nah di situ saya berkaca, saya nggak kayak gitu tuh, kayaknya saya nggak cocok deh kalau homeschooling. Iya. Akhirnya saya ingin sekolah aja karena saya ngerasa sekolah maksudnya ke pondok pesantren kan. Ya, ke pondok. Saya kayaknya cocoknya untuk pondok pesantren karena ketika di pondok pesantren di boarding school itu di Taiwan, saya itu perkembangannya cukup baik lah. Saya merasa belajar banyak hal, saya merasa lebih cocok dengan environment-nya, dengan lingkungannya. Akhirnya saya berpikir seperti itu. Nah akhirnya ya debat lah sama orang tua soal itu, yang akhirnya emang tidak di-approve. Waktu itu juga emang FYI dan TMI juga, saya tuh anak kedua, dan anak kedua tuh termasuk anak yang nurut. Jadi kadang tuh kayak saya tuh mulai mikir kayak pas itu ya, kayak saya tuh mulai ada pemikiran kayak selama ini saya dari SD sampai SMP nurut-nurut terus kok, setelah saya minta satu hal kok gini gitu, kayak saya cuma minta untuk boleh masuk pondok kok nggak boleh sih gitu. Nah itu mulai tuh punya pemikiran kayak kalau nurut aja nggak bisa dianggap baik, nggak bisa dapetin yang aku mau, mending aku nggak usah nurut sekalian. Nah itu yang akhirnya ngalah atau mungkin menjadi jembatan di mana ketika saya kelas 8, kelas 9 itu masuk ke fase rebel. Oke, mungkin nanti bisa ditampilkan fotonya ya. Masa-masa rebel tuh karena jauh beda dengan saat ini. Waktu kalau rambut saya gini gitu kan, terus tutup mata satu, terus rambutnya ke belakang gitu. Terus kalau pergi tuh keluar nggak mau pakai baju putih karena nggak cocok, pinginnya pakai baju hitam, sweater. Terus gitu. pakai ada hoodie, tutup kayak gitu ya. Ya. Pak Rahman masih ingat? Semua itu adalah proses ya. Jadi balik lagi kita ke tema tadi disampaikan bahwa sebenarnya karama itu apa di sekolahnya yang menyakiti, sehingga apa sih kalau tadi ceritanya kan karama nggak ada tuh yang sakit-sakit. Saya cuma dari teman dan karamanya juga nggak merasa sakit gitu kan. Tapi ya kita tahu sekarang ini banyak sekali di luar anak yang merasakan begitu, waduh ke sekolah itu butuh perjuangan mentalnya luar biasa. Nah ini dengan pengalaman karam, kira-kira refleksi apa nih kita coba bagi kepada bunda di rumah, pada teman-teman, pada adik-adik. Kalau di sekolahnya ini ada yang menyakiti atau bikin sakit hati atau apapun itu, kita harus ngapain sih? Apa yang harus kita lakukan?
dengan contohnya Kak Rama yang sudah dilakukan atau dari Bu Ida mungkin. Ya, kalau saya sih ngelihatnya gini ya, waktu itu Rama, saya nggak tahu nih Kak Rama masih ingat atau enggak. Aku tuh beda Bun, beda sama kakak. Iya, Bunda tahu. Kamu sama kakak beda. Iya, kakak wajar, kakak homeschooling. Kakak juara, kakak sudah jelas. Pinter gambar, robot, terus waktu itu animasi. Aku bisa apa? Aku tuh nggak pernah juara. Aku tuh nggak pernah kayak kakak yang ikut sana sini. Aku tuh senengnya cuma baca buku di perpus. Terus kalau aku homeschooling, aku tuh mau nerjunin apa gitu. Ingat nggak kak? Iya. Jadi aku tuh anak sekolahan gitu. Apalagi kemudian ternyata dia kepingin jadi dokter waktu itu, dokter gigi gitu ya. Yang waktu itu saya masih belum paham apakah gitu ya kalau homeschooling bisa jadi dokter gitu ya lewat PKBN. Tapi kenapa tuh kakak sampai seperti itu gitu ya. Walaupun kalau sekarang sih alhamdulillah ya banyak tuh lulusan paket C, bahkan kemudian ada diterima di Fakultas Kedokteran PTN lewat jalur prestasi yang bukan rapor ya, prestasi portofolio dan lain sebagainya. Kak, kenapa waktu itu balik ke kakak? Kenapa kak bisa bilang aku tuh nggak cocok karena ini gitu? Jadi saya jawab pertanyaan Bunda. Iya. Iya dong. Iya. Kami saling menyambung. Iya nggak sih? Ya, oke gitu. Mungkin dari ayah itu yang saya sampaikan benar ya. Kalau buat saya sebenarnya tuh justru pengalaman menyakitkan di sekolah itu justru jadi titik balik saya gitu. Bahasanya kalau mungkin ketika SD sampai SMA saya homeschooling terus nggak pernah sekolah di pondok pesantren tersebut, mungkin saya nggak bisa punya pemikiran seperti ini. Tapi justru saya dapat pemikiran seperti ini ya dari sekolah tersebut. Dan apakah ini diajarkan dari sekolahnya? Oh, tentu tidak. Iya. Justru saya belajar ini sendiri dari pengalaman-pengalaman yang tadi saya ceritakan gitu. Seperti yang Aisyah bilang, sebenarnya yang saya alami itu bukan bisa ya bisa mendekati dibilang bullying lah. Nah, tapi yang buat saya berarti dari situ adalah bahwa setelah saya mengalami hal tersebut di pondok pesantren ataupun pas saya waktu itu bersekolah, itu saya jadi sadar, mungkin saya banyak refleksi juga, jadi saya sadar banyak hal. Salah satunya adalah gimana sih saya seharusnya memposisikan diri gitu. Nah, itu yang saya lakukan ketika akhirnya memutuskan untuk pindah ke pondok pesantren. Jadi kayak gini, bukan berarti kayak kalau sudah mengalami suatu masalah di satu tempat atau di sekolahan tersebut, masalah itu tuh kayak kita menyelesaikannya dengan menghindarinya. Bukan seperti itu buat saya. Justru sebenarnya ketika itu tuh saya kalau dari pondok tuh pindah ke pondok satunya lagi kan sebenarnya. Jadi bukan akhirnya saya langsung nyerah, oh saya pernah ngalamin bullying gitu, udah saya nggak mau pondok lagi, saya ini enggak, saya nggak kayak gitu. Tapi waktu itu saya jadi sadar, oke, ketika akhirnya diizinkan untuk masuk ke pondok satunya gitu ya, saya belajar bahwa oh ternyata saya tuh bisa ngalamin hal-hal menyakitkan, bullying itu tidak jauh dari karena perilaku saya sendiri gitu. Ibaratnya berarti masalahnya apakah saya harus mengubah mereka atau saya ngubah diri sendiri? Tentu jawabannya ngubah diri sendiri dong, karena kita nggak bisa maksa orang lain untuk berubah buat diri kita, ya nggak? Apalagi kita ingin mengubah sistem. Nah itu nggak mudah. Nah waktu itu karena sebenarnya waktu itu pindah pondok tuh bukan karena saya ngalamin pembelian ya, itu lebih kayak karena pondok yang ini lebih jauh daripada pondok yang satunya, akhirnya memutuskan untuk pindah. Nah, tapi apart of that, ada juga pengalaman-pengalaman itu. Nah, salah satunya yang saya ceritakan pembelian itu. Akhirnya saya pindah ke pondok yang lebih dekat. Nah, di pondok yang lebih dekat, ini buat saya kayak, wah ini banyak refleksi. Oke, kalau gitu di pondok kali ini saya nggak bakal nyanyain. Di situ, alhamdulillah saya mulai sadar posisi saya. Oke, saya memposisikan waktu itu bukan jadi orang yang bosi yang ingin langsung jadi ketua, tapi saya juga mempertimbangkan opini-opini dari teman-teman yang lain. Saya juga
memposisikan dengan baik itu di depan ustadz maupun di depan kakak kelas. Bahkan bunda juga bilang ya, karena ustadznya pun kaget ketika saya memutuskan untuk keluar gitu. Ketika belum ganjil setahun, belum aja setahun, tapi saya memutuskan untuk keluar karena pengen homeschooling. Itu ustadznya pada kaget, kok Rama yang biasanya baik-baik aja ini gitu, kenapa malah milih keluar pondok gitu. Dan dari situ ya, karena itu adalah pelajaran yang saya dapatkan dari pondok sebelumnya, gimana sih memposisikan diri gitu. Jadi kadang pengalaman bullying, pengalaman buruk yang didapatkan dari sekolah, didapatkan dari suatu komunitas, itu bisa diubah menjadi titik baru, bisa diubah menjadi sebuah pelajaran yang berharga, yang akhirnya tentu bisa membantu Ananda buat menemukan jati dirinya untuk bisa memaksimalkan potensinya gitu. Ya, itu proses ya. Yes, kita harus percaya bahwa Allah tuh enggak ya, bukan kebetulan lah bahasanya untuk memberikan, mungkin di sini ada ayah bunda yang mungkin Ananda pernah mengalami hal buruk gitu di sekolahnya, baik itu SD, SMP atau SMA, yang akhirnya memutuskan untuk homeschooling, atau mungkin pernah mengalami pengalaman buruk itu sendiri namun masih lanjut sekolah namun dengan kondisi dia pindah-pindah atau mungkin malah banyak bolos gitu. Kadang itu perlu untuk disadarkan ke anaknya, oh coba yuk kita refleksi bareng gitu ya, dan coba yuk kita cari tahu nih kenapa sih kakak atau mungkin adik gitu ya bisa mengalami hal tersebut di sekolah gitu. Kita coba pahamin dari pandangan mereka maupun pandangan kakak. Nah, itu yang saya lakukan terhadap diri saya sendiri. Yang akhirnya dari situ, awalnya tuh karena pindah pondok. Nah, dari pindah pondok saya memutuskan homeschooling. Itu juga jadi kayak ibaratnya kayak domino effect yang akhirnya jatuh terus, yang akhirnya mengarahkan saya kepada titik awal ya homeschooling. Dan itu pada saat keluar, Iya. gurunya ngubungin saya, Bu Ida, ini Rama kenapa? Rama itu kalau nggak salah ketua kelas, nggak pernah ada wakil ketua kelas, nggak pernah ada masalah. Kok tiba-tiba pingin keluar, ada apa gitu? Dan pada saat mau keluar dari pondok tersebut gitu dan pingin homeschooling lagi, saya balikin lagi tuh gitu. Lah kamu sendiri yang bilang, kakak sendiri yang bilang anak sekolah formal bukan anak homeschooling. Terus kemudian pingin homeschooling lagi. Nah, ini juga saya tidak langsung setuju juga gitu. Saya ngecek lagi, benar nggak balik homeschooling itu adalah untuk makin produktif atau untuk makin paham kenapa harus homeschooling gitu. Saya khawatir karena mungkin selama ini homeschooling dia ngerasa nyantai, dia ngerasa bebas ngatur jadwalnya gitu ya, tidak ada aturan yang ketat. Akhirnya kemudian, nah ini ada proses negosiasi ya. Ya, kita memang kalau ke anak itu tidak langsung, oh iya dia minta apa, kami nih ya mengokekan. Kita kasihkan option opsional ya, artinya pilihan-pilihan dari keputusan yang dia mau ambil, konsekuensi di belakangnya seperti apa, kita kasihkan gambaran sehingga ya anak bisa berpikir mengambil keputusan. Tentunya ya itu tadi, peran proses ini bisa berjalan jika ya itu tadi, komunikasi orang tua dan anak terbuka. Kemudian juga anak merasakan bahwa oh ya dari proses yang sedang dia jalani itu memang tidak tepat buat dia gitu. Jadi ini suatu proses ya tadi, makanya ketika ayah bunda mengalami anak yang di sekolah seperti ini, ya perlu ada asesmen juga, asesmen dari diri sendiri gitu sebagai kepala keluarga, sebagai ayah, atau dari ibunya, juga dari anaknya, sebelum kita mengambil keputusan kita ini aja keluar dari sekolah ini segala macam. Nah itu memang harus dipertimbangkan dengan bijak dan matang gitu ya. Dan balik lagi, orang tua sekali lagi ketika menghadapi anak yang menghadapi masalah seperti tadi Rama bermasalah di pondoknya misalnya, atau Rama bermasalah di sekolahnya, apakah saya langsung ambil keputusan?
atau Bu Ida ngambil keputusan, apa keputusan kita sebagai orang tua? Nah, itu kan. Tapi kasih tantangan. Waktu itu saya kasih tantangan. Kak, kamu kalau mau homeschooling, apa yang mau kamu lakukan? Ketika kamu nanti homeschooling, gitu ya. Saya kasih tantangan. Kebetulan pada saat itu saya sudah mendirikan Komikai, Komunitas Insan Kreatif Anak Indonesia, dan saya bilang bahwa ini belum ada nih admin yang bisa handle, gitu. Ini adalah OSIS-nya. Ya, OSIS-nya anak-anak homeschooling sebetulnya tidak hanya untuk yang Kinju, tapi seluruh Indonesia. Bisa nggak bikinin konsep? Kamu presentasi, gitu. Ternyata presentasi dan kaget juga, ternyata bisa presentasi, bisa bikin konsep yang selama ini punya ide nih bagus nih, gitu ya Kak ya. Nah, sekarang ada pertanyaan nih, ya kalau seandainya nih buat remaja-remaja di luar sana, ya apakah kalau ada anak yang minta sesuatu atau misalnya mengalami luka, apa sih yang harus orang tua lakukan gitu, atau apa sih yang dibutuhkan anak ke orang tua gitu? Ya, mungkin mewakili suara Anak, iya. suara anak. Ketika mengalami luka, terutama trauma yang disebabkan dari sekolah gitu ya, dari lingkungan, itu kan sesuatu yang bahasanya tuh bukan sepele gitu. Karena itu ya bukan dari satu orang, tapi bisa dibilang dari satu lingkungan yang akhirnya itu membentuk trauma yang besar. Nah, mungkin saya mewakili, dan ya saya pernah mengalami ketika saat itu benar-benar gak nyaman gitu untuk di pondok, tapi ya saya tetap lanjut aja gitu, tetap lanjut belajar seperti biasanya. Nah, mungkin saya mewakili apa yang saya harapkan, dan mungkin mostly kebanyakan remaja-remaja juga harapkan itu, tentu yang pasti adalah dukungan dari orang tua ya. Jadi kayak remaja ini biasanya cukup, terutama anak-anak tuh cukup untuk buta terhadap perasaan atau mungkin bahasanya mereka tuh lebih sibuk menghakimi. Jadi lebih ngerasa oke, ini aku yang dibully, aku yang disalahin, ini aku yang Jadi korban. tanpa kayak memahami untuk kenapa ya aku bisa Dijadikan korban. kenapa ya aku bisa diinikan sama teman-teman aku, apakah dari sikap aku, apakah dari kata-kata aku. Nah, mungkin yang dibutuhkan anak-anak atau remaja ini bukanlah orang tua yang langsung iya teman-teman kamu tuh kurang ajar, toksik dan sebagainya. Nah, itu juga tidak dilakukan sama orang tua saya. Orang tua saya ketika saya pernah pernah mengalami bullying, apakah orang tua saya langsung bilang, itu teman-teman kamu, itu kakak kelas kamu gini. Enggak, tapi justru orang tua saya ya bertanya ke diri saya sendiri, terus gimana kamu nyesal masuk pondok, kamu dari pengalaman tersebut kamu belajar apa gitu, kamu bisa nggak ngelewatin itu? Dan aku bilang ya udah, aku aman-aman aja sih, biasa-biasa aja gitu. Dan emang karena saya kan cukup sering teleponan gitu sama orang tua ketika lagi hari libur gitu ya. Di situ kayak banyak ngobrol soal kondisi di situ, dan ya saya bukan justru sama orang tua saya menghakimi yang terjadi kepada saya, tapi lebih kayak menanyakan aja ke saya sendiri gitu. Jadi saya didorong untuk sadar, iya ya ternyata karena saya sendiri gitu, beberapa kan diri saya sendiri yang akhirnya itu menjadi titik balik. Jadi mungkin saya mewakilkan untuk remaja-remaja dan mungkin teman-teman yang pernah mengalami hal-hal yang kurang mengenakan di lingkungan sekolah. Kadang yang dibutuhkan dari anak atau remaja itu kepada orang tua ya hanyalah dukungan, hanyalah teman refleksi lah, untuk anak itu bisa sadar. Tentu dukungan emosional sangat-sangat diperlukan. Ya. Tapi perlu sadar bahwa ini bukan bullying, ini bukanlah. Jadi anak-anak itu jangan difokuskan untuk menghakimi. Oh iya, karena aku korban, karena aku yang salah, karena mereka jahat kayak gitu.
Karena kalau kayak gitu dia nggak bakal selesai dengan kondisi atau victim mentality ini. Kadang dari kejadian itu dia harus bisa bangkit gitu. Ya. Nggak jarang ya kita menemukan banyak teman-teman yang seusia saya, mungkin yang bahkan lebih muda waktu itu SMP SMA, dia dari pengalaman bullying itu terus melekat, terus mengikat dia sampai bahkan dia besar. Nah, itu yang akhirnya menjadikan masalahnya tak tuntas, ya. Dan kita ingin bahwa sebagai ruang curhat, Ruang cinta. kita ingin Kasih dan cinta. memberi sebuah inspirasi, memberi sebuah jawaban ataupun solusi bahwa ya ada banyak memang masalah seperti ini. Solusi pun beragam, tapi solusi apa yang paling tepat? Ayo kita diskusi gitu ya, untuk mensikapi anak yang bermasalah di sekolah atau sekolah yang tadi sesuai dengan topik kita gitu ya. Jadi kita nggak bisa semata-mata langsung to the point tarik anak dari sekolah gitu kan, tidak. Tapi kita harus berpikir panjang, berpikir sistemik. Kira-kira anak kita kalau seandainya diambil langsung bagaimana? Terus apakah dia nanti di masa depannya masih sanggup, masih kuat? Karena kadang kesulitan itu bisa menjadi sebuah obat gitu ya, sebagai sebuah doping agar latihan dia ketika dia nanti akan semakin besar. Karena konflik itu akan selalu ada, dan ketika anak dihadapkan dengan konflik yang kemudian tidak bisa menyelesaikan konfliknya sendiri, itu efeknya nanti ketika dia misalnya dewasa, dia nggak terbiasa dengan konflik, bagaimana mengambil keputusan, bagaimana mendamaikan ketika ada konflik. Nah itu juga. Jadi ini sebenarnya adalah proses belajar juga yang tentu saja orang tua juga harus terlibat, begitu. Dan satu hal yang mungkin sering terlupakan oleh orang tua adalah anak bertanggung jawab terhadap keputusannya. Jadi pada saat itu kita sudah bilang begini loh, plus minus mondok, resikonya apa? Oke, ketika sudah SMA kita izinkan. Kemudian ketika kemudian ada masalah kita tanya, kemudian setelah itu dia ingin keluar mengambil keputusan baru, kita juga tanya apa yang ingin kamu lakukan, ya apa yang ingin kamu lakukan, apa nextnya seperti apa, karena kamu yang akan memutuskan. Kalau memang sudah siap, ya ayo. Jadi pembelajarannya adalah sejatinya anak itu adalah guru buat orang tua, dan berikan ruang buat anak dengan saling berkomunikasi. Dan tentunya berkomunikasi itu saya seringkali mengkomunikasikan ke anak konsekuensi baik buruk ya ketika dia mengambil keputusan, apalagi di usia SMA ya, di usia yang kalau orang bilang itu adalah usia remaja gitu. Jadi dia paham konsekuensinya dan dia tahu bahwa bullying itu selalu ada, ya, tidak bisa kita hindari. Tetapi bagaimana kita membentuk mental tidak tadi mudah playing victim, tidak mudah menghakimi, tetapi introspeksi diri. Oh, kenapa saya mengalami itu? Bisa jadi kita punya andil terhadap hal tersebut. Gitu kali. Ya, betul sekali. Oke, terima kasih telah hadir di ruang kasih dan cinta. Ya, kita akan muncul lagi nanti di tema selanjutnya masih dengan Kak Rama, gitu ya. Bagaimana Kak Rama ini kok kemudian bisa terjun sebagai coach remaja, ya, mendampingi remaja, terutama anak-anak yang pernah kena bully, kecanduan gadget, ya, yang minder, lebih penekanannya adalah minder, nggak percaya diri, dan
apa gadget ya, mungkin gadget mania, bukan mania ya, gadget mania gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah punya self control bagaimana penggunaan gadget, itu saja. Ya, terima kasih. Ikuti terus podcast kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan share ya.